Cara ini kita bisa berkumpul, berbahagia dan bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang secara berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum ketika sudah bertakbir di tanggal 1 Syawal sampai khatib turun dari mimbar, karena semua itu juga untuk kita, untuk menyempurnakan amal ibadah puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu demi untuk kebaikan kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang baru kita laksanakan selama 29 hari lamanya itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah menginginkan kita lapar, bukan Allah menginginkan kita capek. Sholat ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat setiap malam selama 29 hari. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua orang yang hidup di atas muka bumi ini diberikan kecukupan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau harta yang melimpah, tapi ada di antara saudara-saudara kita yang berkekurangan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman di antara kalian apabila kita tidak mencintai saudara kita hatta yuhibba li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka rela kita melihat ada tetangga kita yang tidur dalam kondisi lapar, kita tidur dalam kondisi kenyang. Rela kita melihat saudara-saudara kita hari ini ada yang makan sehari saja susah. Maka diajarkan kita untuk senantiasa tidak mubazir di dalam mengkonsumsi apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa puncak dari perjalanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sikap orang yang bertakwa kata Al-Qur'an, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal 'afina 'anil nas. Mereka yang menafkahkan sebagian dari rezekinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan, baik dalam kondisi lapar maupun susah. Itulah orang-orang bertakwa, tidak menunggu kaya, tidak menunggu lapar baru berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wal kadhimina al-ghaiz, orang bertakwa itu dapat menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan yang ketiga adalah
memaafkan manusia. Momentum Lebaran adalah sebagai kesempurnaan ibadah sholat kita, sebagai kesempurnaan ibadah puasa kita, sebagai kesempurnaan zikir dan amalan baca Quran kita. Maka insya Allah kita semua akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sebagaimana dosanya diampuni yang telah lalu, maka dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bagi yang baru dilakukan kalau dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu hubungannya kepada manusia, maka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak kita mintakan keikhlasan maaf. Orang yang pernah bersalah kepada tetangganya, maka betapa punya sholat kepada Allah, puasa di bulan Ramadan, tapi masih bermasalah dengan tetangganya, bermasalah dengan sahabatnya, bermasalah dengan rekan kerjanya, bermasalah dengan atasan dan bawahannya, maka di hari Idul Fitri ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, datanglah suami kepada istri, meminta maaf kepada istri kita. Boleh jadi selama perjalanan hidup ini banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Seorang istri, datanglah kepada suamimu, cium tangannya, peluk tubuhnya, kemudian ucapkan, maafkan aku wahai suamiku. Berat perjalananmu untuk mengumpulkan bekal, mengumpulkan nafkah untuk anak-anak. Saya tidak menginginkan saya menjadi penghalang engkau dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maafkan. Seorang anak datanglah minta maaf kepada orang tuanya yang masih hidup. Mumpung masih hidup, datanglah, rayu tangannya, cium tangannya, peluk tubuhnya, karena suatu saat hari ini mungkin kita jengkel kepada orang tua kita, tapi suatu saat dia akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali lagi. Suatu saat kita akan rindu melihat wajahnya. Suatu saat kita akan rindu dengan suaranya. Kita pun berkali-kali sudah tidak ada yang mengangkat karena sudah di alam kubur. Perjalanan hidup ini saudaraku singkat. 2-3 tahun yang lalu ayahanda saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari terakhir Ramadan. Hari ini saya ingin melihat wajahnya, saya rindu dengan suaranya, saya ingin memeluk tubuhnya, tapi itu hanya angan-angan saja. Wahai saudaraku yang masih punya orang tua, kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Allah berikan harta yang berlimpah kepada kita, uang yang banyak, tapi kedua orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah. Tidak ada lagi rasanya harta yang banyak itu apabila orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah di momentum Lebaran ini, siapapun yang pernah bersalah kepada saudaranya datanglah minta maaf, dan siapapun yang pernah dizolimi mintakan pintu maaf kepada saudaranya, karena Allah